berarti nanti saya pakainya ini aja. Karena modelnya cuma satu. Ya, jadi kita siapin semua, kemudian kita izin sama ibunya ya, kalau kita mau memandikan bayinya. Oke, kemudian bayi diletakkan di kain ya, kain gendong. Sama juga sebenarnya kita usahakan kalau apa tuh jangan dulu mengekspos bayi nyablak begini, jangan gitu kan ya. Oke, berarti kan kita mau membersihkan dulu area atas ya. Oke, area atas kita bisa bersihkan dulu mata, bisa pakai waslap yang dibasahin terus nanti ujung-ujungnya kita bisa gitu ya, atau pakai kapas ya, kapas yang dibasahin, bisa pakai kapas yang dibasahin. Ya, kalau nggak pakai sudut waslap ini bisa pakai kapas yang dibasahin juga. Matanya ya. Sudah itu pink sudah itu kita bisa bersihkan ini dengan waslap yang basah. Kita bersihkan wajah bayi ya, mulai mata, hidung, mulut kan ya, dengan lembut ya. Kemudian kita berarti kan udah basah ya. Nah itu kita bisa tadi yang ini masih basah juga kita basahin kepala si bayi. Oke, kemudian kita pakein kasih sampo ya. Oke, kasih sampoin kepalanya. Kemudian ke pakai ini kan berarti sudah ada ini sampo sedikit ya. Kemudian di iniin air sedikit. Pakai sabun gitu ya. Pakai sabunin seluruh ya, leher. Seluruh disabunin. Nah ini kan pasti licin, ya enggak? Pasti licin, kita mesti lap dulu ya, karena berisiko ketika kita ngangkat licin mau cemplungin bayinya ke sini, gitu kan ya. Kayak ini kan yang ada bersabun-sabun kayak, jadi pakai yang supaya air ini tetap bersih ya. Pakai
pakai yang bersih. Jadi yang udah ada sabunnya. Terus oke. Jadi sabun-sabunnya ini biar diambil dulu, ya, dibersihin dulu di sini. Walaupun bersihnya belum bersih banget, supaya nggak licin aja. Ya, oke. Sesudah itu baru kita angkat bayinya, cemplungin, gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kena air ya udah kita bersihin gitu ya. Kepalanya, gitu kan? Bersihin, gitu ya. Oke. Kemudian untuk bagian ini sesudah yang bagian depan, berarti kan kita bisa membalikan si bayi ya. Karena caranya bisa membalikan bayi seperti ini. Nah, diginiin ya. Atau mau pakai misalnya ngebalikinnya pakai begini, gitu ya. Oke, supaya nanti yang ini bisa tetap ini area si leher atau apa tuh tetap tersanggah. Ya, tetap tersanggah. Ini kan kita gini ya. Ini kan. Nah, kemudian ini juga begini. Tetap dia tersanggah si bayi ya. Oke, terus bagian punggungnya kita bersihin lagi gitu ya. Oke, kemudian biasanya kita kalau yang tangannya tangan kanan kan agak kagok begini ya. Iya. Oke, ya, jadi kita bisa gini lagi. Oke ya. Terus kita taruh di handuk. Sebenarnya gini. Itu karena tadi bedongan yang nggak ada ya. Ini kan berarti sudah kena yang tadi ada sabun-sabunnya ya, jadi nggak ke sini. Ini berarti handuknya ke handuk yang di sini, gitu kan ya. Sementara si ini adanya di bedong, gitu ya. Oke, jadi bayinya kita keringkan ya. Keringkan semua. Oke. Udah kering, kita pindahkan. Kita lakukan perawatan tali pusar ya. Kalau tali pusarnya ini dia tertutup sama kasa, kasanya dibuka dulu gitu ya. Nah, nanti kan habis dicemplungin ya udah kasanya dibuka dulu. Kemudian kita bikin segitiga. Gak perlu diikat-ikat ya, karena sekarang juga ini seringkali si tali pusar ini dia dibiarkan kering sendiri nggak di gitu kan ya. Jadi seperti ini udah. Kemudian udah kita pakaikan baju ya. Jangan ditaburin macam-macam ya, jangan ditaburin bedak, jangan dikasih minyak telur, minyak dan sebagainya. Sebenarnya nggak usah ya. Tapi nanti biar aman. Kenapa? Katanya biar aman. Iya, sebenarnya nggak boleh pakai bedak-bedak, oil seperti itu ya. Gitu rolanya. Ya. Saya pengalaman anak saya dasar dulu ya, itu kan selalu ininya tuh
gitu kan, kayak mau BAB aja gitu kan, kayak mau BAB aja. Kemudian memang sebenarnya dia ada kelainan di perutnya gitu, ada gangguan lah di perutnya gitu kan. Kayak ini kenapa gitu kan, akhirnya kan diginiin pakai apa namanya, minyak kayu putih gitu kan. Udah tuh habis itu udah kata kakaknya suami, udah coba kayaknya dipakai kayak kembung gitu kan, dipakein ditutupin daun apa ya, daun jarak apa ya, Oh iya, lebar itu. yang lebar itu Iya. ya kan, ya udah dikasih kayu putih ya kan, dikasih kayu putihnya, habis itu udah ditaruhin di sini gitu, dikasih kayu putih dari ini gini. Tahu nggak itu kulitnya Merah. apa ya, nggak hanya merah itu loh, kayak melepuh kayak melepuh, agak menghitam itu gitu kan, kayak begitu kulitnya. Itu kan berarti kulit si bayi sensitif banget ya. Iya. Jadi sampai sekarang dia nggak suka bau minyak kayu putih, dia nggak suka. Tadinya dipikirnya kan oh iya biasa aja gitu kan, dikasih minyak kayu putih gitu kan, biar enak perutnya, nggak kemungkinan gitu kan ya. Ternyata yang pengalaman ada seperti itu. Jadi sebenarnya juga nggak perlu dikasih minyak gitu kan ya. Kalau minyak telur saya nggak tahu apakah memang dia lebih ringan dibanding dengan kayu putih gitu ya. Oke, tadi sesudah kami pusat ada yang masih kelewat ya. Ini labianya dilihat, bersihin itu ya. Kita tulis labia mayor, labia minoranya dibersihin pakai kapas basah, bersihin dari arah itu ya, dari depan ke belakang ya. Jadi arahnya jangan begini, jangan dari belakang ke depan ya, jadi arah depan ke belakang. Kemudian bagian labia minornya, oke ya, udah selesai ini ya, kita pakaikan bajunya, terus kita pakaikan popok jangan nutupin ini ya, jangan nutupin tarik pusat, jadi dia diikat di bawah tarik pusat gitu ya. Jadi dilipat aja ini tarik pusatnya, popoknya ini tuh ya. Ibu, tapi kan zaman sekarang banyak yang anak bayi udah dikasih popok gitu loh. Pampers iya. Dikasih pampers. Baik ini kamu dah. Tapi itu Ya kan gitu. Dia belum. yang baik itu apa? Popok Popoknya apa? kan ditutup ya. Sebetulnya kalau pampers memang dia kurang begitu ini sirkulasi udara ya, itu kan dia tebal ya kan, dan si bayi itu masih kecil banget itu kan, dengan si pantatnya dia, dengan dikasih pampers gitu ya, pampers yang lumayan begini gitu kan ya. Kecuali yang tipikal ininya yang memang breathable tuh memang sirkulasi udara ininya tuh nggak bikin dia panas gitu kan ya. Sementara sih untuk sementara yang dia baru lahir banget ya udah dikasih popok. Nah tapi kalaupun memang nanti gitu kan, ini kan bisa menampung beberapa kali pipis ya, karena pada dasarnya itu si bayi itu memang benar-benar seorang ibu itu, aduh itu pengalaman saya pertama ya, udah jauh dari siapa-siapa, saya ikut suami waktu itu apa, saya berarti itu ini dulu, bukan dulu ini. Tapi nggak apa-apa bu pakai pampers. Nggak apa-apa. Iya, dengan catatan ya, berarti kan ininya kan karakteristik ininya ya, tidak membuat si bayi menjadi panas gitu ya.
nggak apa-apa kalau pakai itu, karena pada dasarnya si air kencing itu dia kan sebenarnya iritan juga ya, gitu. Iritan itu berarti kan zat yang memang bisa mengiritasi gitu ya. Kalau misalnya di pampers ini walaupun dia diserap tapi dia tetap kontak sama permukaan kulit gitu kan ya, sementara dia kulitnya sensitif gitu kan ya, kayak takutnya merah gitu kan ya, seperti itu gitu kan. Cuman kalau dia pakai popok kan kita bisa dengan segera tahu ya nggak? Iya. Begitu dia pipis langsung kita langsung dibersihin gitu ya kalau pakai popok ya kan. Nah jadi mengurangi iritasi dari si kontak sama air pipis, logikanya sih begitu ya kan. Tapi sekarang biar apa nggak capek, biar sekarang pakai pampers biar nggak capek. Iya. Nah iya, pakai pampers itu biar nggak capek, karena pengalaman saya juga begitu. Jadi ini udah si ibu baru melahirkan, udah memang dirinya sendiri juga lelah, butuh istirahat. Begitu pulang dari rumah sakit, itu si bayi netek terus kan, gitu kan, udah tengah malam bayinya netek. Udah dia netek, itu kan berarti pipis. Udah netekin dia pipis. Baru juga udah habis itu diganti popok kan. Nggak lama kemudian dia udah lagi netek lagi, ditetein lagi. Udah ditetein taruh berapa menit kemudian pipis lagi. Terus aja dia pulang balik kayak gitu. Bapaknya bobo manis. Kayak gitu. Bapaknya bobo manis, ibunya ya itu lah sepanjang malam kayak gitu ya. Gonta-ganti popok seperti itu. Kalau misalnya ini kan memang dia bisa beberapa kali ya. Bisa beberapa kali nampung. Misalnya dia pipis 3 atau 4 kali misalnya kayak gitu ya. Lumayan maksudnya kan, lumayan nggak capek jadinya gitu ya, lumayan nggak capek dalam selang waktu berapa jam, tapi tetap harus berapa jam harus ganti gitu ya. Gitu. Jadi asal ya udah intinya juga breathable, jadi memang sirkulasi udara itu tuh masih bisa ini. Jadi sebenarnya ini tuh supaya nggak capek aja ya, karena bolak-balik mengganti. Nah sebenarnya kalau misalnya pakai popok kita akan tahu kapan dia pipis, karena pipis itu dia nggak nyaman, dia langsung gitu ya. Jadi kalaupun ketiduran misalnya ini abis netein, nggak lama kemudian dia pipis tuh dia nggak nyaman gitu kan, akhirnya kita bangun kan, memang dia pipis ganti popoknya. Udah dia pipis lapar lagi dia nyusuk lagi kayak gitu kan, terus aja kayak gitu, itu bikin capek ya, luar biasa capeknya. Udah